Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral tentang Mbah Amin Rais. Yang tadi sore kita sudah tertawa bareng melihat ataupun menonton videonya Mas Jimmy. Nanti juga ada lagi, tunggu saja tetap di Banyuwangi Official. Oke teman-teman, untuk kali ini kita tonton videonya dari Mbah Amin Rais, dan katanya ini ada bapak-bapak yang berbaju merah ya, itu sampai marah beneran menanggapi komentar dari Mbah Amin Rais. Oke, kita lihat videonya, langsung kita let's go. Jadi Mulyono, si pedagang kayu, dengan strategi pengibulannya, ternyata dia itu seorang monster yang sangat jahat. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, selama 10 tahun Jokowi berkuasa, kekuasaannya tidak berbingkai moral. Karena itu si Mulyono yang sangat menyedihkan ini akhirnya tidak mampu membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, yang salah. Jadi Mulyono, si pedagang kayu, dengan strategi pengibulannya berpenampilan, maaf ya, pelorar-pelolor atau pelongo-pelongo, berpakaian sederhana dan berlagak pilon. Ternyata dia itu seorang monster yang sangat jahat. Dalam dictionary.com, monster didefinisikan sebagai any creature grossly deviating from normal shape. Gila ya, orang tua satu ini bener-bener keterlaluan. Mbak Amin itu sudah tua, sudah sepuh. Bu ya, etikanya tuh lebih dijaga gitu loh Mbak. Gimana kita yang masih usianya lebih muda daripada Mbak Amin mau menghormati Mbak Amin, kalau Mbak Amin sendiri perilakunya seperti itu gitu. Kalau misalkan memang Mbak Amin ini nasionalis orangnya, gak akan berperilaku seperti ini loh Mbak. Memalukan. Masa Mbak Amin gak tahu sih Indonesia sekarang itu makin maju ketika dibawa Pak Jokowi. Dari segi apa? Infrastruktur lebih maju. Apalagi tuh Freeport yang dulu dikuasai, dulu zamannya Mbak Amin tuh sudah ada tuh Freeport tuh dikuasai negara asing, yang kata negara asing, antek-antek asing yang Mbak Amin bilang. Sekarang sudah diraup sama Jokowi, sudah 51% kalau nggak salah. Ini bahkan proyeknya menuju ke 60%-an. Smelter kemarin dibangun lagi, terbesar dunia ya, smelter yang terbaru yang di Gresik itu berkat siapa Mbak? Jokowi Mbak. Bu ya hargai gitu loh. Lucu banget sih Anda itu. Bayangkan infrastruktur yang segitu banyaknya yang dibangun Pak Jokowi, nggak kelihatan Mbak. Ya wajar sih, mungkin Anda rabun ya, karena sudah sepuh ya, jadi tidak melihat kebaikan-kebaikan atau apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena Anda beberapa kali mengait massa untuk untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tapi nggak pernah berhasil. Mungkin itu yang bikin Anda itu semakin kesini semakin sebel sama Pak Jokowi. Enak banget setelah 20 Oktober harus diseret ke penjara. Kami lebih milih nyeret Mbak Amin ke penjara daripada kami harus menyeret Pak Jokowi, presiden yang sudah membawa nama baik Indonesia ini di mata internasional Mbak. Mungkin Mbak Amin zamannya Gus Dur bisa mudah melengsarkan Gus Dur dengan trik-trik kotornya Mbak Amin seperti itu. Tapi sekarang di era Pak Jokowi, di era yang zaman modern seperti ini, gak semudah itu Mbak Amin. Bu ya lebih banyak istighfar di rumah gitu loh. Wiritan sing akeh Mbah. Ojo koyo ngono. Astagfirullahaladzim. Udah sepuh loh ya, Bu ya inget gitu loh. Nah oke teman-teman, itulah tadi sedikit ada kritikan dari para netizen Indonesia yang membela Pak Jokowi. Jadi yang pertama tadi Mbak Amin membacakan pidato-pidatonya
Dan ini ada lagi Mbak Amin mungkin mau pidato lagi, coba kita dengarkan dan mungkin langsung ditanggapi oleh para netizen yang katanya ada bapak-bapak sampai emosi. Oke, lanjut kita tonton dulu. Si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniah daripada yang lalu-laluan ya. Belok. Iki lho enek sing ngomong nih, jare masih kaya timun bongkok. Gibran berikan timun bongkok, ada, tidak ada, itu tidak ada masalah ya. Jadi orang saya bilang Gibran itu seperti timun bongkok Jokowi Ibu ya. Jadi ada tidak adanya itu tidak berpengaruh ya, karena siapa dia itu ya. Dan tentu bagi Pak Prabowo, Gibran ini si timun bongkok Jokowi Ibu itu betul-betul jadi beban ya. Itu perlahan bagaimana caranya menghilangkan beban itu ya. Misalnya dikata si Gibran di atas sidang kabinet ya, ini anak dukungan Mulyono ya. Kalau ikut bicara mungkin masih dilelucon saja ya. Mbah Amin, janjane sampean ki ngopo? Sing merasuki ning pikiran karo ning atine sampean ki opo? Jadi wong tua, jadi orang tua kok sampai kayak gitu. Jelas banget loh. Itu jelas banget loh Mbah Amin. Sampean nyebut Mas Gibran loh, nama loh. Sampean sanjang nih. Ada dan tidak ada keberadaannya. Kok sampean ini koyo-koyo loh. Semua makhluk Allah dihadirkan ke bumi ini pasti ada nilai kemanfaatannya. Sampai ini kedeladuan itu Mbah Amin, kedeladuan sampai ini. Sampai ini harusnya jadi orang tua itu bisa lembah mana, gaya adem. Anak-anak muda ini tersupport. Sampai ini masih ke bawah wae karena gerakan reformasi dulu. Itu zamanmu, saiki wis beda Mbah Amin. Arep mbok edel-edel pakai nyuwun sewu ini sing ngluwarke swara saka kene kimu sampean iki ora bakalan nek keluargane Pak D Jokowi akan terpancing. Kalau sampean terus-terusan kayak gitu malah semakin merendahkan sampean sendiri kayak gitu. Yang sampean cari itu apa? Dengan membuat antagonis berseberangan dengan keluarga Pak D, harapannya partainya sampean kok dapat suara banyak gitu. Memperjuangkan itu kan? Coba sampean itu. Pan di partainya sampean yang dirikan sampean juga sudah nggak kepake. Dirikan partai sendiri yang merasa seorang tokoh. Coba kemarin pemilu sampean dapat berapa? Seperti apapun Mas Gibran itu jelas terpilih. Sampean ini pura yo mikir loh. Prabowo saat sampean gabung Prabowo gabung dengan sampean menang. Enggak kan? Kok sampean ngatakan orang eneknya orang enek. Seberapa besar pun ada sumbangsih Mas Gibran dan bolo-bolone memenangkan Prabowo Gibran, itu satu kenyataan. Sampai udah keterlaluan banget. Mohon maaf. Emang ranahnya Mas Gibran beda dengan ranahnya sampean? Apa Mas Gibran satu pun memberikan statement ke sampean yang sampean ngomong kayak gitu? Enggak kan? Ini ada apa sampean itu? Sampean piantun Solo, Pak D Jokowi Mas Gibran piantun Solo. Loh sampean blingsatan kayak gitu loh. Ngomongnya orang semaunya sendiri. Sampean profesor iya, ulama iya, tokoh besar iya. Tapi di mana? Yang bisa kita petik apa? Dunianya itu mungkin bukan dunia ini sampean, Mbak. Tapi ora oleh harus ngomong ke Mas Gibran kayak gitu. Sampean ngomong ke peralihan piye, peralihan nanti gimana? Nah itu kan urusan pemerintahan yang ada di pemerintahan. Sampean itu kan nggak masuk partai
ini sampean ora masuk. Jangan ngenyek kayak gitulah. Sampean ngomongkan nanti jadi lelucon. Sing lelucon itu sampean itu lawak tapi nggak lucu. Itulah lucunya sampean. Coba diperhatikan, politik itu kan dukungan. Sampean pinter, iya. Sampean hebat, iya. Tapi mana yang milih sampean? Dukungan ke sampean berapa? Politik itu pilihan, politik itu dukungan. Dan terbukti Mas Gibran menang dengan Prabowo. Prabowo sebelum gabung dengan Pak D apa menang? Orang pinter-pinter, sampean orang hebat, pinter, profesor, tapi berapa dukungannya? Real politik itu Mbak Amin. Sampean lo ngomong ke lucu, sampean ngadepi wae kelimpungan lo, iya kan? Iya kan? Harusnya sampean memberi cakrawala ke depan memang untuk anak-anak muda. Sampean itu mestinya memberi teladan, memberikan motivasi anak muda. Ke depan memang milik anak muda, anak-anak milenial. Memang sekarang kehidupannya menuju Indonesia emas nanti. Anak muda dari sekarang harus dipersiapkan, harus diorbitkan. Mestinya kan gitu. Sampean wong tua ora trimo wae ketoke. Sanepan yo sanepan, perumpamaan yo perumpamaan. Jelas secara real dukungan kuat kepada Mas Gibran. Jangan-jangan aslinya sampean wedi takut 2029 kalau Mas Gibran nanti akan moncer. Makanya dari sekarang akan didelep nih, sekarang akan ditenggelamkan, sekarang dihadang, sekarang dijelek-jelekan biar Mas Gibran 2029 nanti jelek. Mana tak karepe? Tapi ora iso Mbak Amin, gak iso. Realitas politik itu akan lebih menjamin kepada masyarakat daripada dengan retorika, daripada dengan teori-teori yang sangat jelimet. Itu kita buktikan nanti Pak D. Amit bola ya, biasanya aku guyu, kali ini orang ngrungokne kaya ngono kok. Apa sampean ijo trimo Mas Gibran di ngomongke kaya ngono? Arep nemunya apa Mbak Amin ini iki ya. Kritis ya kritis, tapi jangan ngomong kayak ngono lah. Seperti apapun dipilih oleh masyarakat Indonesia jadi wakil presiden, kok ngomong ke timun apa itu? Udah boleh ya, mohon maaf boleh. Tidak majunya negara ini karena itu. Nah, oke teman-teman, itulah tadi Bapak yang berbaju merah itu sampai marah-marah ya. Jadi mengkritik Mbah Amin Rais yang keterlaluan. Itulah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga mau mengkritik ataupun punya saran, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, lanjut untuk videonya kita dengarkan ini. Oke, lanjut. Karena itu. Coba sekarang saya sebut nama satu persatu. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Asegaf, Din Samsudin, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Muhtar, B. Fitri, Profesor Kuncoro, Mahfud MD, Eki Sujana, Said Didu, Fahru Roji, AM Saifullah, Dr. Tifa, Dedi Sitorus, Masington Pasaribu, dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, bisakah mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi, daya beli masyarakat? Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia growth, bertumbuh 7-8%? Bisa mereka? Bagaimana cara menanggulangi COVID yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih. Mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim tapi pembangunan masih bisa jalan. Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia sehingga negara bisa tumbuh. Mereka bisa. Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Mereka bisa berpikir itu bisa, melakukan itu bisa. Yang dia tahu, yang dia bisa itu adalah bagaimana cara berebut kekuasaan, hukum tata negara, ya, keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran. Dia juga pengen berebut
supaya bisa berkuasa, kan itu terus yang diomongin. Kekuasaan terus yang diomongin. Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus. Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagus, lebih maju? Itu saya baru bicara ekonomi, belum infrastruktur. Bisa mereka dalam kondisi yang APBN-nya terbatas, tapi pertumbuhan meningkat 7-8%, pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana? Bisa gitu? Bisa. Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada. Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK. Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti. Dan itu terus yang diomongin setiap hari. Nggak ada lain. Yang diomongin apa lagi? Demokrasi, mengacak undang-undang, mengacak peraturan-peraturan. Itu aja yang setiap hari dia didiskusikan. Tapi nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju, nggak tahu bagaimana ini ekonomi bisa stabil, nggak tahu bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan dunia luar, nggak usah jauh-jauh dengan Singapura dan Malaysia, nggak tahu. Apalagi melakukan, tahu juga nggak tahu. Model B. Fitri, Ferry Amsari, Zainal Mukhtar Arifin bisa tahu? Nggak tahu. Dia hukum tata negara. Itu terus yang itu adalah muaranya politik. Itu muaranya adalah kekuasaan. Itu muaranya jagonya mereka kalah. Masyarakat harus cerdas. Dan rata-rata mereka yang saya sebutkan itu adalah pendidikannya minimal doktor atau S3. Doktor dan profesor. Rata-rata. Lantas kita berharap apa lagi? Indonesia kepada kaum cerdik, cendekiawan, ilmuwan yang seperti tadi nama-nama saya sebutkan, kita bisa berharap apa lagi? Indonesia bisa maju. Nothing. Kita lihat diskusinya setiap hari. Bolak-balik masalah undang-undang pilkada, bolak-balik masalah putusan MK, bolak-balik masalah etik KPU, bolak-balik masalah itu muaranya karena dia kalah. Bolak-balik masalah Paman Usman, bolak-balik masalah dinasti, bolak-balik masalah Samsul. Apa ini? Loh, kalian kan cerdik cendekiawan, kalian ilmuwan, kalian dokter loh, kalian profesor loh. Ini saya nggak tahu sampai kapan, kita tunggu saja dan kita jalani. Pasca Jokowi 5 tahun ke depan Prabowo mudah-mudahan lebih dahsyat lagi dan lebih tegas lagi kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke teman-teman, itulah Bang Agri Fanani mengomentari tentang videonya Bapak Amin Rais atau Mbah Amin. Tadi juga ada bapak-bapak juga sampai marah-marah ya mengomentari tentang Mbah Amin Rais ataupun pendapat ataupun meluruskan tentang pidatonya Mbah Amin Rais. Oke teman-teman, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Nanti juga ada video lagi, tunggu saja tetap di Banyuwangi Official. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.